Dulunya kurang lebih 3,5 juta itu. Tapi mesti tanya langsung. Itu ke biaya sekolah. apa kok bisa 3.500.000? Itu juga nggak tahu kurang lebihnya, tapi kan belum menanyakan. Bayaran tuh berulang selama 2 tahun itu nggak pernah bayaran. Oh, jadi itu uang sekolah yang Iya, sekolah tunggal itu aja. tunggakan ya? Kan swasta itu sekolahnya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya berada dalam kawasan Dramaga, Bogor. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak, benar dengan Bapak Teddy ya? Betul Pak, sini Pak, ke depan, ke depan. Nama saya Teddy, umur saya 51 tahun, pekerjaan saya jual mie ayam. Kalau pendapatan sehari itu nggak sampai 50.000, 30.000, itu pun kalau mie-nya habis. Kadang 40 gulung aja kan bisa 2 hari habisnya itu. Bapak bisa dagang sini izin sama yang punya rumah atau bagaimana? Disuruh Siapa? yang punya rumah. Nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya kan baik nggak itu sih dia, jadi pakai saya baik jadi nggak bayar. Oke, sudah berapa lama Bapak dagang mie ayam? Sudah jalan 3 tahun lah jual mie ayam ini. Ini gerobak dari mana Pak? Bapak bisa dapat? Tadinya saya gerobak nyewa di itu dapat di sebuah saya tuh. Hah? Tiap satu harinya 8.000 bayar di gerobak itu. Itu pas awal Bapak berdagang. Iya. Sekarang bagaimana Sekarang status gerobak sendiri. ini? Punya sendiri. Iya, Bapak sekarang cicil. Iya cicil. Sudah lunas. Belum lunas, lama lah cicilannya. Emang berapa gerobak ini kalau dibeli secara tunai Pak? Seratnya itu cinta sengahan sih. Sudah dibayar berapa? Baru masuk kira-kira 600-an lah itu. 600-an? Iya. Ini Bapak rumah di mana? Rumah di belakang situ. Gerobak biasa dibawa pulang apa dibiarkan di sini? Sini aja. Kalau dibawa pulang mau nggak? Bawa pulang ini peleknya udah nggak kuat Pak. Udah keropok gitu. Ya sudah, berarti Bapak bawa keperluan yang harus dibawa pulang kayak tas dan lain-lain, antarkan saya ke rumah. Oh ya. Ya, sekarang Pak. Tadi saya lagi jual mie ayam, tiba-tiba kok rame-rame banyak orang gitu kan. Saya kira ada apa gitu. Saya kaget, kok ternyata orang itu datang ke gerobak saya. Mereka itu pada pengen tahu rumah saya, pengen tahu keluarga saya ke rumah. Jadi saya ajak ke rumah.
Saya ketemukan sama istri sama anak saya semua. Istri saya juga sempat kaget juga, ada apa gitu, rame-rame datang ke rumah gitu kan. Assalamualaikum. Salah. Iya. Ini dengan siapa? Dengan Istrinya? ya itu, Itu siapa? itu anak. Ada siapa aja di dalam rumah? Anak Ada anak semua? Semuanya keluar ya? ada Anaknya ada 3 Pak semuanya. Iya, Baik, ini anak 1 dan 2 sepertinya umurnya tidak beda jauh ya. Iya. Anak laki-laki ini. tahun. Hanya beda 3 tahun saja. Ya. Ini udah siang, kenapa Ibu ada di rumah? Emang nggak ada mencari uang? lagi masak ayam belum beres, bantuin papanya. Buat apa masak ayam, Bu? Buat itu, buat mie. Dagang mie. Iya, papanya. Ini anak-anak semuanya sekolah tapi kan? Iya. Yang paling kecil kelas berapa itu? Baru kelas 1. Nggak ada masalah di sekolahnya, Pak? Yang 2 masalah Dua. sih. Masalahnya apa, Bu? Yang ini udah lulus tapi belum ketebus ijazah. Yang mana yang udah lulus, Bu? Ini nih. Nih, udah lulus. Lulus SMA. Iya, lulus SMA. SMK. Sejak kapan lulusnya? 2018. Berarti udah 2 tahun dong? Emang untuk menebus ijazah itu butuh berapa biaya, Pak? Butuhnya kurang lebih 3,5 juta itu. Tapi mesti tanya langsung. Itu ke biaya sekolah. apa kok bisa 3.500.000? Itu juga nggak tahu kurang lebihnya, tapi kan belum menanyakan. Bayaran tuh berulang selama 2 tahun itu nggak pernah bayaran. Oh, jadi itu uang sekolah yang Iya, sekolah tunggal itu aja. tunggakan ya? Kan swasta itu sekolahnya. Jadi tunggal-tunggal. Kalau itu juga berhubung anaknya baik, jadi boleh ikut ulangan gitu. Iya, iya, iya. Ini sudah dikasih kelonggaran sebenarnya dari pihak sekolah. Iya. Kalau enggak anak ini nanti malah nggak lulus SMA kan sayang ya, Pak? Iya. Terus yang harus disalahkan di sini siapa? Ya saya sendiri sebetulnya nggak sanggup gitu buat ngebiayain. Ijazah itu penting, Pak. Ya. Apalagi kalau anak ini punya kemampuan untuk melanjutkan ke universitas. Kita kan berharap anak ini punya ijazah sampai S2, sampai S3. Betul tidak? Betul. Kalau ijazahnya tidak bisa diambil, terpaksa anak ini cuma sampai jenjang SMA saja, Pak. Iya. Kita nggak tahu ke depannya dia bisa jadi direktur. Itu juga banyak yang ngajakin kerja gitu, tapi kan nggak dapat ijazah gitu, Pak. Lah terus mau sampai kapan, Pak, ijazahnya nggak diambil? Sehari 100.000 bisa nggak, Pak, ditabung? Boro-boro. Iya. Jadi sehari hanya 50.000 aja. Nggak nyampe kadang, Pak. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Kadang 30, 25 gimana ambilnya itunya aja. Kamu kan bantu ibu kamu dagang, bantu ayah kamu dagang. Nggak ada dagang apa lagi gitu sesuai dengan pribadi kamu, dari passion kamu? Kalau saya dulu paling ikut-ikut temen, cuman keluar pulau gitu. Ngapain? Nyari ikan. Jadi nyari nelayan? Nah sekarang itu rumah milik siapa, Pak? Ini punya adik rumah ini. Adik. Iya. Untung ditolong sama adik. Iya, Adiknya sekarang tinggal di mana? di Tangerang. Ini bayar berapa sebulannya? Nggak bayar, cuman kalau ada masalah digugat-gugat mulu saya, Pak. Apa? Digugat-gugat, Pak. Digugat di pengadilan, Pak? Bukan digugat di rumah saya, katanya kalau suruh pindah gitu, Pak. Setiap kali ada pertengkaran, selalu hukumannya kalau kamu tidak mengalah, ini rumah saya, gitu. Iya, suruh ngontrak, bayar kontrakan dan segala macam gitu kan. Terus sampai sekarang Bapak ada menyimpan rasa benci tidak sama adiknya, Pak? Ya, namanya manusia, rasa sih ada, tapi gimana, namanya saudara tetap saudara, Pak. Saya pengen tahu sebagus apa rumahnya, ya. Mari Pak, antarkan saya. Ya. Rumahnya Tangerang. Enggak, ini. Oh, yang ini Pak rumahnya, ya. Masuk Ini ruangan apa? ruang tamu. lah Tamu, gitu masuknya. ada papan tulis, biasanya ngajarin anak-anak di Buat sini. anak, ya. Buat belajar. Iya. Baik, sekarang ke ruangan yang berikutnya, Pak. Sini, Pak. Ini kamar siapa? Kamar saya. Kamar Bapak. Iya. Bapak gimana bisa tidur nyenyak dengan kondisi kamar yang seberantakan ini? Ini mau istirahat saja tidak cukup. Ya, nanti diperbaiki ya Pak, pelan-pelan dirapikan. Iya, Pak. Sekarang kita ke ruangan sebelahnya, Pak. Iya. Ini dapur ya? Ini
dapur sini. Ya, sekarang kita ke belakang Pak. Ini Iya. cukup menyita perhatian saya karena berantakan sekali. Ya, ini ruangan apa? Ini kamar mandi nih, Pak. Kamar mandi. Iya sini. Apa nih Pak? Cuma pakai terpal aja. Iya nggak ada. Ini kamar mandi ya Pak. Mm. Mesin cuci dikasih apa beli? Itu dikasih adek, Masih bisa fungsi? masih bisa sih. Oke, baik. Saya ingat Iya. ya, ini masih bisa fungsi ya Masih mesin bisa. cuci. Sabar aja Pak ya. Percayalah badai pasti berlalu. Sekarang kita kembali ke depan Pak. Iya. Pak Teddy, ya. Kondisi kamar mandinya itu bikin saya geleng-geleng kepala Pak. Ya, hanya pakai terpal saja. Kalau ada rezeki mau benerin kamar mandi Pak. Pengen sih disekat gitu kamar mandi itu, Pak. Tapi kan itu bukan rumah sendiri Pak. Tapi kan biar gimana tetap saya yang tinggalin, Pak, itu, Pak. Luar biasa ya. Saya bertemu dengan orang yang tidak salah. Ajudan! Siap! Pak, hati Bapak mulia sekali ya. Maka dari itu Tuhan kasih rezeki Pak yang tidak pernah Bapak sangka. Saya ucapkan selamat. Bapak Teddy berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah. Dengan Bapak ada uang sebesar 12 juta rupiah. Ini bukan uang yang dimana Bapak dapatkan secara cuma-cuma. Tapi di sini Bapak punya tugas. Ya. Cari uang 100.000 susah apa tidak Pak? Bisa banget. Susah sekali kan? Ini hanya menghabiskan saja Pak. Tapi Bapak menghabiskan dalam jangka waktu hanya 33 menit. Habiskan uang ini untuk membeli 7 jenis barang yang berbeda-beda. Mampir ke sekolah anaknya, ambil ijazah. Itu yang penting. Kalau ijazah kayaknya jauh di itu, Pak. Di mana? Di Ciampe ya. Warung borong. Baik. Berarti bisa diganti untuk membeli barang yang bisa dijual kembali, Pak. Contohnya emas. Ya? Bapak tadi sudah siap? Kadang sudah? Bapak Marcel? Baik, ketiganya sudah siap ya. Dan yang ketiga. 1, 2, 3, Bapak. Mas Arman!